Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berbentuk lembaran pipih dan berwarna hijau. Tapi tidak semua daun berwarna hijau, hanya daun-daun yang memiliki klorofil. Daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan bagi tumbuhan melalui proses fotosintesis. Karena dia mempunyai klorofil, maka dia bisa melakukan proses fotosintesis. Nah, kalau kita lihat dari struktur daun, struktur internal daun, tiap bagian daun ini memiliki fungsi masing-masing, ya. Jadi di sini epidermis dan jaringan mesofil palisade ini biasanya digunakan untuk proses fotosintesis. Lalu kemudian pada bagian ini berisi berkas pengangkut air dan gula dari akar maupun berkas pengangkut zat-zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Lalu kemudian ini juga ada berkas pelindung, ya, biasanya adalah lapisan kutikula. Nah, apa sih kutikula? Kalau kita sering menjumpai adanya lapisan tipis berwarna putih seperti lilin yang ada di permukaan daun, ya, seperti kalau kita lihat daun binahong itu dia ada lapisan tipis, nah itu kita sebut dengan kutikula. Kutikula merupakan sistem pelindung pada seluruh sistem taju atau bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Lapisan lilin bening untuk mencegah kehilangan air, ya. Jadi fungsinya adalah untuk memperkecil air itu menguap dari daun, ya. Lalu kemudian ada epidermis, terdiri dari dua permukaan, yaitu permukaan atas dan permukaan bawah, di mana permukaan atas kita sebut dengan permukaan adaksial dan bawah kita sebut dengan abaksial. Lalu bagian yang lain adalah mesofil, ya. Lalu kemudian terletak antara lapisan epidermis mengandung sel-sel palisade yang tinggi, padat, dan diisi dengan kloroplas untuk fotosintesis. Nah, ini adalah perbedaan antara tipe daun monokotil dan dikotil. Kalau kita lihat beda ya, beda strukturnya ya, beda bentuknya. Kalau kita lihat di tipe daun monokotil, dia seperti terstruktur ya, di mana di sini ada berkas pengangkut, ini juga ada berkas pembuluh angkut, lalu kemudian ada vena, ada epidermisnya, di sebelah sini ada sel-sel buliform dan ada stomata. Pada dikotil, dia seperti tidak beraturan seperti ini ya, di mana parenkim palisadenya itu sangat tinggi ya. Lalu kemudian ada parenkima spons ya, karena bentuknya seperti spons. Lalu kemudian ada kutikula, ada epidermis ya. Lalu kemudian ada stomatanya, biasanya ada di bawah ya, stomata, bagian abaksial. Lalu kemudian di samping stomata pasti ada sel penjaga dan berkas pembuluhnya seperti ini ya. Berkas pengangkut pada daun monokotil ya, pada gramine itu seperti contohnya adalah jagung ya, dibedakan menjadi dua tipe, yaitu yang mempunyai satu atau dua lapisan. Lapisan berkas pengangkut di bagian luar terdiri atas sel parenkim dengan dinding tipis, sel selubung mengandung tepung, sel selubung bagian dalam, selubung mestom, selnya lebih kecil dengan dinding tebal dan berisi lamela yang mengandung gabus. Selubung mestom analog dengan endodermis. Nah, ini kalau gambar berkas pengangkut pada dikotil. Sel berkas pengangkut memanjang pada arah sejajar terhadap tulang daun. Epidermis berdinding tipis, seringkali terdapat kristal oksalat ya. Nanti kalian pada praktikum akan belajar bentuk-bentuk kristal oksalat, ada prisma, ada roset, ada butir ya, dan lain sebagainya. Pada kebanyakan daun dikotil, parenkim berkas pengangkut memperluas ke epidermis pada satu atau kedua sisi daun ya. Jadi ini parenkima pengangkutnya seperti menonjol gitu ya. Nah, fungsi daun sendiri itu ada beberapa, yaitu ada fotosintesis ya, ada pertukaran gas, ada transpirasi dan alat perkembangbiakan vegetatif. Fotosintesis memang merupakan proses untuk
menghasilkan makanan bagi tumbuhan, yaitu prosesnya adalah ini kurang jelas ya, tapi ini adalah karbon dioksida tambah H2O air ya, lalu kemudian dibantu cahaya matahari maka akan oksigen, maka akan menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Nah, makanya kenapa sih kok tumbuhan itu dia bernafas menggunakan karbon dioksida ya dan menghasilkan oksigen ya kan? Karena karbon pada karbon dioksida akan direaksikan dengan air yang didapat dari akar, lalu kemudian dengan bantuan matahari dan klorofil dia akan menjadi karbohidrat ya, C6H12O6 ya. Atau makanya kenapa karbohidrat ini kan disimpan menjadi cadangan makanan ya. Misalnya buah ya, kenapa buah itu rasanya manis? Ya karena dia mengandung karbohidrat ya. Itu ya, dan oksigennya dilepaskan. Makanya kalau misalnya kita ingin rumah kita sejuk ya diberikan tanaman ya, karena dia yang mensirkulasi udara, mengubah karbon dioksida menjadi oksigen gitu. Lalu kemudian ada juga transpirasi, yaitu proses penguapan air dari permukaan daun ya, alat perkembangbiakan vegetatif di mana daun ini bisa tumbuh tunas-tunas seperti pada cocor bebek ya. Kalau kita belajar tentang morfologi ya, daun cocor bebek itu kalau kita belajar tentang fisiologi ya, daun cocor bebek itu bisa digunakan untuk perkembangbiakan secara vegetatif. Apabila kita memotong daun cocor bebek lalu kemudian membiarkannya begitu saja tergeletak di atas tanah, maka ujung-ujungnya atau tepi-tepi daunnya dia akan memunculkan tunas-tunas baru, ya. Atau sekarang yang lagi kaktus-kaktusan ya, yang biasanya ada pohon daun kaktusnya itu dipotong lalu kemudian dia akan muncul anak-anakan atau tunas-tunas kaktus baru, ya. Itu salah satu fungsi dari daun. Nah, lalu kemudian transpirasi daun. Transpirasi merupakan pengeluaran berupa uap H2O ya, air dan karbon dioksida terjadi di siang hari ya. Pada saat panas melalui stomata, mulut daun dan lentisel celah batang. Oh ya, tadi ada bedanya ya antara fotosintesis sama respirasi tumbuhan, sorry. Jadi kalau fotosintesis memang dia mengambil karbon dioksida ya dan melepaskan oksigen, tapi pada proses respirasi dia itu memang membutuhkan oksigen dan melepaskan karbon dioksida sama seperti kita ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi tidak semua tumbuhan itu tidak selalu membutuhkan CO2, dia kadang juga membutuhkan O2 untuk respirasi ya. Nah, ini hanya 5-10% dari jumlah air yang ditranspirasikan. Terdapat 3 jenis transpirasi, yaitu transpirasi kutikula, transpirasi stomata, dan transpirasi lentikuler atau pada lentisel ya. Kalau stomata dia terdapat pada daun, kalau lentisel dia adalah celah-celah yang terdapat pada batang. Faktor yang mempengaruhi transpirasi tumbuhan yang pertama adalah besar kecilnya daun. Semakin besar ya transpirasinya akan semakin banyak ya. Tebal tipisnya daun. Semakin tipis ya berarti transpirasinya juga akan semakin banyak ya. Kalau misalnya kita melihat kenapa sih kok daun kaktus itu tebal-tebal ya. Ya karena dia ingin menghambat proses transpirasi karena dia kan hidupnya di daerah tropis ya. Jadi diusahakan pohon kaktus itu tidak mengeluarkan banyak uap air dari dalam tubuhnya sehingga daunnya itu bentuknya tebal ya. Berlapiskan lilin atau tidaknya permukaan daun. Kalau kita lihat pohon kaktus juga kan berlapiskan lilin ya karena dia ingin menghambat proses transpirasi. Banyak sedikitnya bulu di permukaan daun, banyak sedikitnya stomata dan bentuk atau lokasi stomata. Nah, sekarang stomata itu apa? Stomata itu celah pada daun atau mulut daun ya. Gambarnya seperti ini ya kalau kita memperbesar ini pakai mikroskop ya. Gambarnya akan terlihat bagus ya.
merupakan bukaan-bukaan kecil di daun yang jika membuka secara maksimal hanya selebar 0,0001 mm atau 1/10.000 mm. Ya, jadi kecil sekali memang ya. Dikelilingi oleh sel penjaga. Sel-sel di sekelilingnya stomata ini disebut sel penjaga. Sel-sel penjaga berfungsi mempengaruhi stomata untuk membuka dan menutup. Nah, ini ada tipe-tipe stomata. Jadi tiap daun stomatanya berbeda-beda. Nanti kita akan lihat pada waktu praktikum ya, kita membuat preparat daun, lalu kemudian kita lihat di bawah mikroskop bagaimana bentuk stomatanya. Yang pertama adalah tipe anomositik ya. Pada tipe anomositik, sel penutup dikelilingi oleh sejumlah sel tertentu yang tidak bisa dibedakan bentuk dan ukurannya dari sel epidermis yang lain. Biasanya tipe ini terdapat pada Ranunculaceae, Geraniaceae ya. Jadi kalau kita baca CA itu bukan CAE tapi C ya. Caparidaceae, Cucurbitaceae dan Malvaceae. Ada tipe anisosit atau anisositik ya. Pada tipe anisositik, sel penutup dikelilingi oleh sel tetangga yang tidak memiliki ukuran yang sama. Biasanya tipe ini terdapat pada Crucifera, Nicotiana, Solanum, dan Sedum. Nah, kalau ini tipe anomositik ya, ini tipe anisositik. Lalu kemudian tipe parasitik ya. Pada tipe parasitik, setiap sel penutup didampingi oleh satu atau lebih sel tetangga yang letaknya sejajar dengan stomata. Biasanya tipe ini terdapat pada Rubiaceae, Magnoliaceae, dan Mimosaceae. Ya, jadi nanti kalau misalnya kalian punya tugas ya melihat tipe stomata, kalian lihat famili tanaman tersebut itu apa. Nah, biasanya famili-famili tertentu mempunyai jenis stomata tertentu ya, beda dengan famili yang lain. Misalnya Rubiaceae, oh ternyata Rubiaceae dia ternyata tanaman ini adalah familinya Rubiaceae. Kemungkinan dia tipenya adalah tipe parasitik ya. Lalu kemudian diasit atau diasitik. Pada tipe diasit, setiap stomata dikelilingi oleh dua sel tetangga yang letaknya memotong stomata seperti ini ya. Biasanya tipe ini terdapat pada Caryophyllaceae dan Acanthaceae. Lalu kemudian tipe agnisosit. Tipe agnisosit yaitu variasi dari tipe diasit, stomatanya dikelilingi oleh sel tetangga yang teratur menjari. Contoh tipe agnisosit yaitu pada tanaman teh atau Camellia sinensis ya, seperti ini. Nah, ada juga tipe-tipe stomata pada daun monokotil. Ada 4 tipe stomata pada daun monokotil, diantaranya yaitu sel penutup terdiri dari 4-6 sel tetangga. Biasanya tipe ini ada pada Araceae, Commalinaceae, dan Musaceae. Ada juga sel penutup terdiri dari 4-6 sel tetangga, 2 diantaranya berbentuk bulat dan lebih kecil dibanding yang lain dan terletak pada ujung sel penutup. Biasanya tipe ini terdapat pada spesies dari Palmae, Pandanaceae, Cyclanthaceae. Sel penutup didampingi oleh 2 sel tetangga. Tipe ini ada pada Pontederiaceae, Butomales, Alismatales, dan Junsales. Sel penutup tidak memiliki sel tetangga. Tipe ini ada pada Liliales, Diocorales, Iridales, dan Orchidales. Sekian penjelasan saya pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.